Selamat pagi, Fakta 62 kembali menemani awal hari warga 62. Kamis ini bersama saya, Ratu Nabila. Kita langsung ke rangkaian fakta pertama. Pedagang es gabus yang dituding gunakan bahan spons mengaku ditampar, dipukul hingga ditendang oleh petugas. Pihak polisian membantah lakukan penganiayaan, namun kemudian malah diberikan bantuan motor dan modal usaha. Kasus suami jadi tersangka usai kejar pelaku yang menjamret istrinya berujung babak baru. Gelang pelacak pengganti penahan dilepas, publik lantas mempertanyakan soal batasan hukum antara kelalaian berkendara dan upaya membela diri. Seorang warga di kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban hipnotis oleh orang tak dikenal. Modusnya pelaku berpura-pura bisa mengurus sertifikat rumah dan membacakan doa hingga korban tak sadar menyerahkan sepeda motornya. Kebakaran besar melanda pabrik sandal jepit karet di Medan. Disebut terdengar suara ledakan berulang yang membuat warga panik. Banjir seolah jadi agenda tahunan warga di Priuk, Tangerang. Namun kali ini dirasa parah hingga banyak barang tak sempat diselamatkan. Simak selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Fakta 62. Kembali di Fakta 62, banjir masih merendam ribuan rumah warga di desa Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan warga terdampak memilih bertahan di tenda pengungsian yang didirikan di bahu jalan. Banjir seolah jadi ritual yang tak terpisahkan bagi warga Priuk, Tangerang. Namun kali ini berdampak luar biasa. Banyak pula di antaranya tak sempat menyelamatkan harta benda karena air datang begitu cepat. Berikut penelusuran faktanya. Puluhan rumah di kawasan Kalibaru dan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, porak-poranda diterjang puting beliung. Kamera pengawas rekam detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga hingga atap rumah berterbangan. Sampah dibuang di halaman kantor wali kota sebagai bentuk protes tak beresnya pengelolaan. Simak selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Fakta 62. Kembali di Fakta 62, puluhan sopir pengangkut sampah di Kota Bengkulu menggelar aksi protes dengan membuang muatan sampah di halaman kantor wali Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi tempat pembuangan akhir yang semakin memprihatinkan. Ribuan batang kayu penuhi pantai diduga terbawa banjir bandang. Kondisi kayu terlihat rapi seperti sudah dipotong sebelum terbawa arus banjir bandang. Banyak yang kebingungan, tapi ada juga warga yang memanfaatkannya menjadi berkah tersendiri. Ditinggal lama, tiba-tiba saja rumah seorang lansia sudah berubah jadi dapur SPPG. Simak selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Fakta 62. Terima kasih masih di Fakta 62. Berkonflik dengan PT Pelindo, lansia di Surabaya tuntut keadilan setelah rumahnya dibongkar dan beralih fungsi jadi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pelabuhan Tanjung Perak. Selain lapor ke kantor polisi, kakek 80 tahun ini telah mengirim surat ke Kepala Badan Gizi Nasional dan Kemendagri meminta keadilan. Pedagang es gabus yang dituding gunakan bahan spons mengaku ditampar, dipukul hingga ditendang oleh petugas. Polisi bantah lakukan penganiayaan, namun kemudian malah diberikan bantuan motor dan modal usaha. Dan fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.